Bismillah. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan mubarakah min ahlil jannah. Kalau hendak ke Pulau Meranti, janganlah lupa makan mie salam. Salam ini salam yang diajarkan oleh Nabi, yang menjawabnya insyaallah sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah huwallahu ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nashhadu an la ilaha illallah khalidul ibad wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin wa khairul mursalin. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala millati nabiyina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salatil isya fil jamaah faqad qama nisfal lail wa man salatis subuh fil jamaah faqad qama laila kullaha. Rasulullah menyampaikan, siapa yang melaksanakan salat isya berjamaah maka dia dapat keutamaan seperti beribadah hingga tengah malam, dan siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah maka dia dapat keutamaan seperti menghidupkan satu malaman. Wa qala Imam Al-Ghazali fi kitab Ihya, ta'allamu as-sa'a khairu min ibadati 70 sanah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya yang menyampaikan, mengaji sebentar itu lebih baik dan lebih utama daripada beribadah 70 tahun. Pertama, memuja dan memuji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Gimana kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Walaupun ada hujan-hujan, insyaallah tidak membuat kita mengeluh, karena ada manusia ini yang tercipta dia banyak geluh. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu kadang banyak keluh kesah. Dikasih hujan salah, hujan lagi. Dikasih panas salah juga. Ya Allah, panasnya hari ini. Dikasih hujan salah, ngeluh. Dikasih panas, ngeluh juga. Maka nanti kalau orang ngeluh ini diturunkan hujan air panas, baru selesai dia mengeluh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu kajian-kajian sebelumnya telah selesai tentang pengantar untuk membahas fikih 4 mazhab ini. Masuk kita pada bab yang pertama setelah taharah, karena taharah insyaallah sudah nanti akan dikaji khusus
Kita bahas tentang sholat saja. Sifat sholat Nabi menurut 4 mazhab. Ulang-ulang kaji sedikit. Kenapa harus 4 mazhab? Karena memang mereka sudah mengkaji tentang Quran dan hadis. Bagaimana cara Nabi sholat itu sudah tuntas sama mereka. Tidak hanya pakai 1 atau 2 hadis, tapi al-jam'u wa tasbih, itu kaidahnya. Dikumpulkan oleh ulama-ulama ini semua dalilnya lalu disampaikan kepada kita. Maka nanti akan dijumpai amalan sholat yang mungkin amalan itu tidak dijumpakan dalam hadis. Tidak ada dalam hadis Nabi amalan, cuma dalam mazhab diajarkan. Dalam hadis tidak ada, dalam mazhab ada. Kok bisa demikian? Karena kita baru baca 1 hadis. Itu masalahnya. Hadisnya baru 1 kita baca. Misalkan nih, Rasulullah SAW itu kalau dia baca doa iftitah, misalkan kita baca hadisnya, doa iftitah Nabi itu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, atau Allahumma baini wa bainal khataya. Lalu kita baca ada tetangga kita, saudara kita yang membaca doa iftitahnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya. Kita bilang itu doa tidak ada dalam hadis Nabi. Berani kita bilang demikian. Kenapa? Karena memang kita baru baca 1 hadis ini. Tapi doa yang demikian ada yang disampaikan dalam mazhab, ada. Jadi sebelum kita kaji tentang fikih salat ini, pertama kita ingin sampaikan, seandainya apa yang disampaikan mazhab itu tidak kita jumpai dalam hadis, bukanlah mazhabnya yang salah atau hadisnya yang tak sempurna kita baca, tapi ada hal yang tidak kita mengerti dan kita pahami. Dan itu bisa dipahami dan dimengerti kalau dalam pemahaman mazhab. Harus ikut mazhab. Kalau tidak, maka dia ikut mazhab seorang. Jadi kalau ada orang menyampaikan, kami ini Pak Ustaz tak pakai mazhab, berarti dia sudah buat mazhab baru. Kami ini tak ikut Imam Syafi'i, tak ikut Imam Malik, tak ikut Imam Abu Hanifah, tak ikut Imam Ahmad bin Hanbal, berarti dia ikut imam yang lain. Sudah pasti ini. Kalau keluar dia dari 4 ini, dia ikut yang lain. Bukan berarti keluar dia dari 4 ini terbebas dia dari semuanya, tidak. Sama dengan dalam politik kan begitu juga. Ada orang bilang kami ini adalah kelompok orang yang tidak memilih, atau dalam bahasanya disebut golput. Kalau dikaji apakah yang golput itu tidak memilih, golput itu juga memilih. Apa yang dia pilih? Memilih, tidak memilih. Jadi tidak memilih itu juga pilih. Golput. Jadi tidak kita bilang yang golput itu adalah orang-orang yang bersih dari politik, tidak memilih itu juga politik. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita poin pertama ini berdiri ketika iqamah. Kalau sholat berjamaah, kita arada ayyusalli fil jamaah, lam yakum hatta yufarrighal muadzinu minal iqamah. Kalau sudah ingin melaksanakan sholat berjamaah, maka tidaklah dilaksanakan sholat berjamaah kecuali telah selesai iqamah. Itulah ketentuan. Jadi sholat berjamaah pakai iqamah. Kalau sholat sendiri nanti ada khilaf di situ. Tapi kalau iqamah tidak ada khilaf. Sepakat ulama mazhab kita kalau berjamaah pakai iqamah, itu tidak ada khilaf.
Itu kalau sholat sendiri nanti. Kalau tentang azan, nah itu ada azan. Kalau sudah lewat waktu mereka tak azan. Itu misalkan kajian maghrib ke Isya, lewat waktu itu kadang, lalu kata pengurus komat langsung. Koma. Jadi koma ini pun banyak juga macamnya. Saya pernah menghadiri sholat jenazah di suatu daerah, kemudian disuruh koma, majulah anak muda di koma itu, tapi komanya macam di koma sholat. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Iqomahnya beda-beda. Setiap sholat itu beda cara iqomahnya. Jadi kalau azan mungkin dia bisa ditinggalkan. Pagi-pagi dia dapat manis itu. Iya, sekarang saya lantai. Jadi lupa dia. Kalau azan itu ada khilaf. Apakah kalau dah lewat waktu dia masih dikumandangkan azan atau tidak? Kalau dalam mazhab Syafi'i wajib juga harus azan itu sunnah muakkadah. Kalau fardu kifayah, kalau dia sudah lewat waktu maka tetap juga harus azan. Itu fikih Syafi'i. Kalau fikih Maliki, kalau sudah lewat waktu maka tidak azan lagi. Kenapa? Karena beda melihat. Kalau Imam Syafi'i melihat azan itu bukan iklan ditunggu waktu saja, bukan sebatas pemberitahuan masuk waktu, tapi azan juga sebagai tanda sholat akan dilakukan. Kalau Imam Malik melihat azan itu sebagai tanda masuk waktu. Kalau dah lewat waktunya, awal waktunya, maka lewatlah azannya. Jadi kalau Imam Syafi'i dia bangun subuh jam 9, dia sholat subuhnya itu jam 9, jam 9 itu juga dia harus azan. Cuma kan tak enak didengar orang. As-salatu khairun minan naum, tengok jam 9. Tapi kadang orang yang begini ini banyak dalilnya. Kenapa baru sholat jam 9 di Mekah baru azan? Kalau lewat waktu pun azan, itu fikih Syafi'i. Tapi kalau fikih Imam Malik tidak. Kalau dah lewat tidak azan. Tapi iqamah sepakat. 4 mazhab kita sepakat. Kalau melaksanakan sholat berjamaah, lam yakum, tidaklah dilaksanakan sholat berjamaah itu sampai iqamah selesai. Kemudian apa yang disampaikan kepada kita dari Bilal ketika Bilal mengumandangkan iqamah, qad qamatis shalah. Nah ini yang termasuk adabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ada tugas kita ketika iqamah berkumandang itu menjawab. Sama seperti adzan. Ketika adzan berkumandang kita jawab. Ketika iqamah kita jawab juga. Tapi hukum menjawab adzan dan iqamah itu tidak wajib. Dia merupakan bagian dari adab. Yang pertama, yang kedua hukumnya sunnah. Ketika qad qamatis shalah, maka jawabannya adalah aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Itu jawaban, karena dalam iqamah ini lafaz ini berbeda. Kalau yang lain lafaz iqamah itu sama dengan lafaz azan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, selesai itu kan. Kita jawab sama dengan azan kecuali di lafaz hayya 'alas shalah. Kalau di iqamah qad qamatis shalah, jawabannya aqamahallahu wa adamaha. Kalau dalam azan ada perintahnya. Nah itulah yang kadang ketika hukumnya tidak duduk, kita ribut-ribut tentang jawab azan. Padahal kita bisa keluar dari situ, dari ribut-ribut itu. Contohnya misal kasus di sholat Jumat. Dia masuk masjid ketika khatib
atau ketika adzan berkumandang. Dia masuk masjid, adzan berkumandang. Itu memang kalau udah ketinggalan begitu kadang jadi masalah. Orang yang pertama masuk, adzan berkumandang, dia berdiri nyantai. Kenapa dia berdiri nyantai? Nunggu adzan selesai. Karena dia punya pemahaman adzan harus dijawab. Masuk lagi orang berikutnya, adzan berkumandang, dia langsung sholat. Kenapa dia langsung sholat? Dalam pemahamannya itu khutbah harus didengarkan. Mendengarkan khutbah lebih utama daripada menjawab adzan. Itu dalam fikih. Akhirnya apa yang terjadi? Ributlah antara mereka. Yang satu bilang sholat, yang satu bilang tunggu azan selesai baru sholat. Khotib berkhutbah, dia pun cetak. Ribut. Padahal kalau ada orang masuk masjid langsung duduk, boleh tak? Boleh. Dia masuk masjid langsung duduk, boleh. Lalu yang sholat ketika adzan ataupun yang sholat selesai adzan, ini ribut-ribut dia. Yang duduk itu tak ada ributnya. Kadang kita permasalahkan begitu, yang langsung duduk tak jadi masalah. Jadi sebetulnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dah dapat hukumnya, kapan kita menyikapinya? Pakainya pula dalil yang lain. Kan ada dalilnya kalau Nabi itu sahabat duduk langsung disuruh berdiri oleh Nabi. Itu nanti ada wajibun dilalah namanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, aqaballahu wa adabah. Jawab adzan dan dijawab, iqamahnya dijawab. Itulah sebab kenapa kalau adzan itu berhenti semua aktivitas kita. Stop aktivitas. Ada juga modelnya adzan berhenti dia, tapi waktu sholat dia enggak. Menghormati yang adzan Ustaz. Sholat nantilah Ustaz. Sama dengan kasus orang mengkaji di mana Allah. Kan kemarin viral membahas aina Allah, di mana Allah. Masing-masing memberikan argumennya. Ada mengatakan Allah istawa 'alal 'arsy. Allah itu berdiam dia di ars. Ada mengatakan Allah aina ma kunta. Allah itu di mana engkau berada. Allah itu aqrabu min hablil warid. Ada yang mengatakan Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Ada yang mengatakan Allah itu maujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Ribut pembahasan tentang di mana Allah. Bahasa di mana? Di warung. Adzan berkumandang, bahasa itu tetap lanjut. Padahal Allahnya lagi manggil gitu kan. Tapi tetap aja lanjut bahasa itu. Selesai waktu sholat masih juga itu bahas di mana Allah. Itu namanya salah kaji. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam mazhab Syafi'i berdiri itu ketika sudah selesai iqamah. Selesai iqamah itu berdiri. Dalam bagi yang memiliki kesulitan untuk langsung berdiri tegak, maka pilihan yang kedua pada lafaz qad qamatis shalah. Pada lafaz qad qamatis shalah, disitulah yang mau berjamaah dia berdiri. Tapi kalau dalam mazhab yang lain sebaiknya berdiri di awal iqamah. Allahu akbar, itu dah boleh berdiri. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i pilihannya selesai adzan. Kalau selesai iqamah. Selesai iqamah bagi yang mudah, tidak ada masalah sama badannya. Baut-bautnya masih kencang Pak. Darahnya masih panas, tulang-tulang masih kuat. Karena dia punya bahasa tulang besi, uratnya kawan. Tulang besi, uratnya kawan. Jadi tidak ada sakit-sakit. Tapi bagi orang yang punya masalah dengan kesehatan, boleh dia berdiri di lafaz qad qamatis shalah. Jadi kalau kita mengambil mazhab yang lain berdiri di awal, kemudian ada yang belum tegak, belum berdiri, tak usah apalah kita tarik tangannya. Biarkan saja dia dengan duduknya dan dia menjawab iqamahnya. Itu yang dianjurkan. Kenapa dalam mazhab Syafi'i? Kenapa dianjurkan dalam mazhab Syafi'i ini selesai iqamah baru dia berdiri? Karena memang
biar fokus dan bisa menjawab iqamah. Kalau dia bergerak sebelum iqamah selesai, sibuk dia mencari saf, sibuk dia mengurus safnya, itu akan terlewatkan untuk menjawab iqamah. Tapi kalau selesai iqamah itu dia baru berdiri, itu jawab iqamah bisa dapat dia semua. Sama dengan juga jawab azan. Tapi ada satu yang mungkin boleh didiskusikan dulu ya. Apa diskusinya? Ada kebiasaan kita ini, tapi bukan Bapak Ibu yang di sini. Kalau Bapak Ibu di sini sudah aman. Ada kebiasaannya orang wudu di saat adzan berkumandang. Kalau kita kaji, pasti kajinya wudu itu sebelum adzan. Itu sepakat kita semua kan begitu. Tidak ada khilaf di antara kita, insyaallah. Kenapa? Karena wudunya sebelum adzan. Nah, yang menjadi kasus berikutnya, adzan berkumandang, di situ dia mau berwudu. Mana yang harusnya dia lakukan? Selesai adzan dia baru wudu, atau di situ adzan, di situ juga lah dia berwudu? Itu perlu dikaji dulu. Karena kalau kita wudu di saat adzan berkumandang, pasti tak bisa jawab adzan. Tak akan bisa, tak mungkin kita pas umur-umur adzan berkumandang, ayalah shalah, aku berkumur, la haula wala quwwata illa billah. Tak akan bisa. Jadi ada kasus orang yang berwudu di saat adzan berkumandang. Sebenarnya amal ibadah ini gimana dalam pandangan adab terhadap azan? Dia mengatakan, oh dia tidak masalah ketika adzan dia berwudu. Kenapa? Di TV-TV kan gitu. Nah, dia lihat di TV-TV itu malah masalah. Karena di TV-TV itu dia lihat siaran adzan, begitu adzan berkumandang, di situ ada video tentang orang berwudu, orang berjalan ke masjid. Berarti adzan berkumandang kita boleh berwudu. Di mana dalilnya? Di TV. Pilih apa? Indonesia. Judulnya apa? Rahasia ilahi. Terus ada juga orang yang selesai adzan dia baru berwudu. Itu nanti dikaji, ditimbang-timbang, dilihat-lihat, ditanya-tanya kepada ustaz-ustaz yang lain boleh ya. Sehingga kita bisa menyikapi kalau adzan berkumandang, apa yang harus saya lakukan? Saya harus berwudu baru berangkat sholat, atau tunggu adzan baru saya berwudu. Tapi itu nanti kita tak bahas, kita fokus ke sini saja dulu. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kenapa dianjurkan dia berdiri selesai iqamah? Jawabannya supaya dia sempurna menjawab iqamah. Tapi dalam mazhab yang lain, dia berdiri sebelum iqamah ataupun di awal iqamah dia boleh berdiri. Di lafaz qad qamatis shalah diizinkan sambil menjawab aqamahallahu wa adamaha. Dan jangan sempat ketika imam sudah takbir kita masih sibuk memperbaiki saf. Kalau yang ibu-ibu memperbaiki telukungnya, memperbaiki sajadahnya, jangan sempat ketika imam sudah takbir Allahu Akbar awak masih imam dah takbir, awak masih sibuk begitu. Nah itu hendaknya tak usah dibuat. Kenapa? Rugi. Kenapa rugi? Karena sholat berjamaah bagi orang yang sudah berada di masjid dan musola paling tinggi nilainya idza kabbara imam, jika imam takbir takbar dia juga bertakbir. Imam bertakbir dia bertakbir. Itu pahala berjamaah yang paling bagus bagi orang yang sudah ada di masjid atau musola. Maka sayang betul kalau dia sudah berada di masjid dan di musola, imam takbiratul ihram dia masih update status dulu. Habis itu ngatur-ngatur sah. Itu jadi sayang.
Maka imam juga boleh ketika selesai iqamah dia tidak langsung takbir, jalan lihat makmum. Tapi imam sekarang ini ada ucapannya yang Nabi tak pernah ucap. Itu hebat imam kita ini. Kalau dulu Nabi cuma bilang subuh saf lurus rapat. Fa'inna min tamamis salat, karena saf lurus rapat itu merupakan kesempurnaan salat. Itu yang Nabi ucap. Tapi imam sekarang bertambah. Saf lurus rapat, membawa handphone, tolong dimatiin. Kata jamaah jangan nambah-nambah Ustaz. Jangan tambah-tambah lagi lafaz tuh. Lafaz tuh yang ada saum subuh, tidak ada bahas masalah handphone. Tapi imam sekarang pakai. Jadi ketika kita sudah berada di masjid di musala, sudah berdiri, jangan sempat imam takbir kita masih sibuk ngurus saf. Itulah sebab berdiri ada pilihannya selesai iqamah. Bagi imam yang melihat selesai iqamah makmumnya baru berdiri, jangan tinggalkan makmum, tunggu mereka itu siap untuk melaksanakan sholat. Bagi bapak ibu, suami istri sama anak sholat begitu juga. Pastikan istri dan anak itu siap untuk ikut dengan sholat bersama ini. Baru mulai takbir Allah. Jangan sempat istri itu masih lagi pakai telpon, habis itu awak langsung Allah Akbar. Itu masalah. Dulu waktu setahun 2 tahun pernikahan ditunggu. Dah bu, belum. Dah, belum tunggu. Dah ya. Allah Akbar. Itu 1 tahun 2 tahun pernikahan. Kalau udah 15 tahun pernikahan, udah belum akbar betul. Kencang segitu. Udah berubah bahasa. Pastikan istri itu siap. Kalau istri mau jadi makmum, di mana posisinya? Posisinya sebelah kiri imam atau pas di belakang imam. Itu posisi. Jangan sebelah kanan. Kalau sebelah kanan itu untuk laki-laki. Kalau sebelah kanan posisi istri itu berdiri, berarti itu istri yang soleh. Istri yang soleh. Kalau ada salat berjamaah satu imam satu makmum, dia berdiri di sebelah kiri, berarti dia laki-laki yang soleh. Oh, tapi kami dapat Ustaz kalau istri itu di belakang imam boleh, di sampingnya sebelah kiri silakan. Kalau satu istrinya sebelah kiri letak. Kalau dua letakkan dua-duanya di belakang. Jadi sholat entah. Mungkin berantem mereka dulu di belakang. Baru sholat. Jadi lafaznya qad qamatis shalah, qama Allahu wa adamaha. Ini yang disepakati juga ulama ini. Kita sudah pakai jam digital, ya, sudah aman. Jadi jangan ada bahasa kita itu syahwat ibadah. Ada syahwat ibadah, ada iman dalam ibadah. Kalau syahwat ibadah, dia hanya mementingkan ibadahnya sendiri. Kalau iman ibadah, dalam ibadah dia mengikuti apa yang sudah dibuat dalam fikih. Ketika sudah mau masuk waktu iqamah, dia menahan diri. Kemudian dia juga tidak duduk. Karena kalau duduk makruh hukum. Jadi masuk masjid atau masuk musola, tapi kalau masuk masjid ada istilahnya tahiyatul masjid. Kalau musola ini juga sekarang ada istilahnya tahiyatul musola. Nanti ada juga tahiyatul kantor. Ada salat di kantor ya, salat tahiyatul kantor.
Jadi ketika kita melaksanakan ibadah, masuk ke dalam masjid atau musola, waktu sudah mau habis, stop lah. Jadi tadi kita sampaikan idza uqimatis shalah fala salata illa maktubah. Ini kita maksud ibadah itu pakai iman, jangan pakai syahwat ibadah. Syahwat ibadah yang artinya nanti prakteknya salah. Contoh misalkan ketika dia sholat berjamaah, dia pakai fikih pribadi. Ketika dia sholat pribadi, dia pakai fikih jamaah. Itu syahwat. Contohnya gimana? Ketika dia sholat berjamaah, dia pakai ini sholat harus sesuai selera saya. Kan begitu. Sudah iqamah pun dia tetap lanjut sholat sunnah. Kenapa? Sayang rasanya kalau sholat sunnah ini dibatalkan. Iqamah udah berkumandang, Allahu Akbar, la ilaha illallah, lanjut aja dia sholat. Karena dalam pikirannya ini kalau dibatalkan tak dapat saya pahala sholat qobliyah. Apalagi qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar lebih baik dari dunia dan isinya. Mau iqamah dia lanjut sholat sunnah. Kenapa? Karena kalau dia tak sholat sunnah tak dapat dunia dan isinya. Apalagi ada orang yang kajinya bertambah, kaji bertambah, tapi pemahamannya tidak. Kajinya bertambah misalkan kasus dia punya pemahaman dan amalan sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Kalau sholat sunnah rawatib 12 rakaat, di mana saja letaknya? Pertama subuh, sebelum subuh 2 rakaat. Kemudian sebelum zuhur 2 rakaat. Kemudian setelah zuhur 2 rakaat. 6 ya. Kemudian sebelum asar 2 rakaat. 8. Kemudian setelah maghrib 2 rakaat. 10. Kemudian setelah isya 2 rakaat. 12. Itu posisi ada orang yang mengamalkan 12 rakaat. Karena ada hadis yang dia dapati, siapa yang menjaga sholat sunnah rawatib 12 rakaat akan Allah bangun baginya istana di surga. Terus ada jamaah, Ustaz, ngapainlah kita butuh istana? Kan dah masuk surga. Kalau dah masuk surga tak butuh istana lagi, dah aman tuh. Tapi ada orang yang mengamalkan itu 12 rakaat. Karena dapat itu, akhirnya sholat dia jaga betul qobliyah, sehingga nanti dampaknya bagaimana? Ketika dia sholat qobliyah zuhur misalkan, sedangkan iqamah sudah berkumandang, dia lanjut sholatnya. Karena kalau dia berhenti kan dia putus sholatnya, tak dapat 12 rakaat. Kalau tak dapat 12 rakaat, tak dapat istana di surga. Itu pula kaji. Maka mau iqamah lah, awak tetap lanjut Ustaz. Tak boleh. Itu 12 rakaat yang pilihan pertama. Pilihan kedua ada juga yang 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi kalau yang 4 rakaat sebelum zuhur, tidak 2 rakaat sebelum asar. Tinggal dipilih yang mana saja. Tapi jangan pas-pasan 12 ya. Karena kalau orang yang punya pas 12 ini agak rumit gitu. Dia udah sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Berarti sholat sunnah asar tidak ada. Dia sudah masuk ke musola. Ketika adzan asar berkumandang, dia sudah ke musola. Selesai adzan, yang lain sholat dia duduk. Wah, sholat sunnah. Enggak. Kenapa enggak? Saya ini mazhab 12 rakaat. Tak mau dia lebih. Memang mau 12 saja, tak mau lebih. Itu tak boleh juga. Pas-pasan begitu kan. Jadi kalau yang ingin mengamalkan 12, silakan, tak ada masalah. Tapi nanti pilihan sholat sunnah rawatib itu ada yang 12, ada yang 14, ada yang 16, ada yang 18, bahkan ada yang 22. Tapi pesan kita pagi hari ini, jangan salah prioritas. Salah prioritas itu gimana? Sholat qobliyah isya dia lakukan. Qobliyah isya, sebelum isya itu dia sholat sunnah Allah. Tapi ba'diyah isya dia pulang. Qobliyah isya dia sholat, ba'diyah isya dia tidak sholat. Itu salah prioritas. Harusnya ba'diyah isya itu yang dia tak boleh tinggalkan. Qobliyah isya tak sholat dia tak ada masalah.
Karena untuk qobliyah isya dan qobliyah maghrib tidak ada pujian Nabi dan tidak ada cemeh Nabi bahasa kita. Tidak ada. Jadi orang yang sholat sebelum maghrib itu tidak lebih soleh dengan orang yang tidak sholat sebelum maghrib. Begitu juga isya. Orang yang sholat sunnah sebelum isya dengan yang tak sholat sunnah sebelum isya, tidak ada yang lebih baik di situ. Jadi kalau kita sholat qobliyah maghrib, ini khusus untuk qobliyah maghrib ya. Masuk kita buat sholat sebelum maghrib, tapi ada orang di samping kita tak sholat ya. Nak apa-ngapain dia tegak. Lalu kita bilang pemalai kamu. Ada waktu sholat dia tak sholat, munafik. Bertambah pula lagi bahasa munafik, pemalas. Yang begini mengharap surga, bertambah-tambah. Padahal Nabi tak pernah bilang itu. Nabi melihat dan diajukan ke Nabi, ada orang yang sholat sebelum maghrib. Apa yang disampaikan sahabat? Lam yanhana wa lam ya'murna. Nabi melihat kami yang sholat dan yang tak sholat. Nabi tak ada suruh kami sholat. Nabi tak ada larang kami untuk sholat. Tak ada suruh, tak ada larang. Tak ada Nabi bilang kalau yang sholat, oh mantap, engkau rajin, kau masuk surga. Kau pemalai, entah surga tak enggak. Tidak ada Nabi bilang ini untuk qobliyah maghrib. Jadi yang harus kita lakukan apa? Ikut iman dalam ibadah. Idza uqimatis shalah. Kalau iqamah sudah kumandang, tidak ada pilihan kecuali putuskan sholat. Itu menurut siapa? 4 mazhab. Tidak ada satu mazhab fikih. Belum duha kan? Insyaallah kita sampai duha dulu. Atau kita stop, ada yang mau ditanya boleh? Nah, silakan. Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan silakan. Jadi kalau udah siap sarapan kasih kode aja dan kita selesaikan kaji kita. Karena kaji ini kalau udah dihidangkan makanan kalah kaji. Sehusu apapun dengar kajian kalau udah bunyi sendok itu Empat mazhab kita sepakat. Idza uqimatis shalah fala salata illa maktubah. Kalau iqamah sudah kumandang, tidak ada salat kecuali salat wajib. Ini li ahli masjid dan khusus untuk yang berada di masjid dan musholla. Kalau di rumah tidak ada ini pakai fikih ini, tidak perlu. Kalau di rumah. Jadi di rumah itu kapan dia mau salat, kapan dia mau berhenti, terserah dia. Ustaz, azan baru lagi mulai. Allahu Akbar, boleh kami sholat? Silakan. Iqamah belum dikumandangkan, boleh kami sholat? Silakan. Iqamah selesai, kami selesai sholat Ustaz. Boleh. Oh, pikir kencang betul sholatnya. Iqamah sudah selesai, kami selesai juga sholatnya. Berarti kencang. Boleh, silakan. Untuk yang berada di rumah, tidak ada kaitannya adzan dan iqamah yang di masjid dan musholla. Kalau dulu memang ada kaji ya. Ibu-ibu itu tidak sholat zuhur dia sebelum suaminya pulang sholat Jumat. Itu dulu. Kenapa? Karena suara mik itu tak terdengar di rumahnya. Dan rumah itu jauh dari tempat masjid dan tempat sholat Jumat. Jauh. Jadi dia pastikan dulu suaminya pulang, oh berarti udah selesai Jumat, masih ada zuhur, dia baru sholat zuhur. Karena jam itu pun tak macam kita sekarang, canggih, ada digital, ada jam-jam dari handphone dan segala macam. Tapi kalau kini ibu pakai fikih itu payah. Suami belum pulang Jumat, maka kami tak sholat zuhur. Dipakainya fikih itu. Rupanya suami ini habis sholat Jumat ada rapat, tak balik. Jam 4 baru timbul. Ayah baru pulang. Iya. Kenapa? Ibu belum zuhur. Kata ayahnya tidak mau maghrib bukan.
Itu fikih dulu boleh. Kalau sekarang, maka hukum itu dia bisa berubah-berubah ya. Boleh tak dikejar? Kan begitu. Kenapa ada anjuran begini nih? Idza uqimatis shalah fala salata illa maktubah. Kalau iqamah sudah kumandang, tidak ada salat kecuali salat wajib. Kenapa keluar hadis Nabi ini dan bagaimana ulama mazhab kita melihatnya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hadis dilihat oleh ulama mazhab kita tentang keutamaan takbir bersama imam tadi. Karena besarnya nilai untuk bisa takbir sama imam, sehingga Nabi sampaikan tidak ada sholat sunnah, walaupun pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Sholat sunnah itu tetap cut, ikuti berjamaah. Walaupun siapa yang melaksanakan sholat qobliyah zuhur itu, maka akan terhindar dari fitnah, kubur, dari siksa kubur, terhindar dari siksa kubur orang yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur. Itu kan besar nilainya itu. Siksa kubur tidak disiksa dia. Tapi kalau sudah iqamah, putuskan. Boleh tak dikejar Ustaz? Jangan dikejar. Dia baru bangkit rakaat kedua. Allahu Akbar. Rakaat kedua, iqamah berkumandang. Habis itu ditancapnya langsung, lari 100. Alhamdulillah, amin. Allahu At-tahiyatul majid. Awalan akhir aja dibaca. Enggak usah. Itu nanti masuk dia ke dalam pembahasan mencuri dalam sholat. Tapi ada juga model orang iqamah ini, dia tak mau iqamah kalau masih ada orang sholat sunnah. Itu pula. Tak mau dia iqamah. Bahkan ada di suatu masjid itu, ketika kita hadir di situ, yang iqamah ini nanya dulu. Dan di tempat yang lain ada ngecek dulu. Jadi yang mau iqamah ini jalan dia dulu. Kalau bapak-bapak kan nampak dia. Ibu-ibu tak nampak, pergi dia tempat ibu-ibu. Nengok, buka etirai. Oh, masih ada yang sholat, tunggu. Dia buka etirai. Kemudian ada juga yang nanya, masih ada yang sholat bu? Kata sibuk masih. Ditengoknya, ibu itu sedang sholat dan ibu itu cuma sendiri di sini. Jadi menjawab masih tadi sana. Masih ada yang sholat? Masih. Canggih. Kalau kita mau iqamah, haruskah kita pastikan orang semua selesai sholat baru kita iqamah? Itu kebalik fikihnya. Sholat sunnah itu yang ikut iqamah, jangan iqamah yang menunggu orang selesai sholat sunnah. Tidak ada fikih menunggu orang selesai sholat sunnah baru iqamah. Kenapa? Tadi kita sampaikan fikih jamaah itu maslahatul ammah, untuk kemaslahatan umum. Di antara kita yang ramai ini, mungkin ada yang mau segera selesai sholat jamaahnya, mungkin ada yang nyantai, mungkin ada yang terkejar-kejar waktu. Sampai kadang khutbah Jumat pun dibatasi. Ustaz, maksimal 15 menit. Kenapa? Sini pekerja semua Ustaz. Siap. 15 menit selesai. Gak pikir langsung bubar, enggak. Rupanya bertiduran orang di masjid. Jadi kalau fikih berjamaah, salat jamaah, pakailah kemaslahatan jamaah. Saya mau salat sunnah, itu udah iqamah. Mereka itu tak mementingkan salat sunnah, bukan tak mementingkan salat sunnah, tapi yang dipentingkan adalah kemaslahatan ammah, kemaslahatan bersama. Itu kita maksud tadi, ketika dia berjamaah, dia ingin selera dia. Tapi ketika dia salat sendiri, dia ingin selera jamaah. Artinya apa? Cepat. Kalau berjamaah itu kan tidak boleh lama-lama. Tidak boleh lama-lama. Kalau berjamaah itu, kecuali di tempat itu sudah terbiasa sholatnya yang lama. Kalau di masjid itu sudah terbiasa sholat lama, kita hadir ke masjid itu, lama sholatnya. Awak yang protes, awak yang salah. Di situ dikenal 1 malam 1 juz sholat tarawih.
Satu malam 1 juz. Udah tahu itu tuh kalau situ 1 malam 1 juz. Tapi kita sholat di situ. Habis itu ngeluh kita, ya Allah lama ya. Itu bukan salah mereka. Apalagi kita bahas mereka tak paham fikih itu Ustaz. Masa berjamaah lama-lama? Itu awak yang salah tempat Pak, bukan orang itu yang salah. Jadi kalau yang sudah dikenal begitu tak mengapa, lanjutkan lama-lama ya. Tapi bagi yang umum dia tidak boleh lama, dia cepat. Kenapa? Kemaslahatan umum. Itu yang terjadi pada masa Rasulullah. Ada sahabat Nabi ini yang bacaannya lama betul. Sampai ada yang ngeluh, ngadu ke Nabi. Lalu Nabi bilang, apakah engkau akan membuat fitnah dalam agama ini? Jadi kalau imam baca solat subuh baca wadduha, kata makmum alhamdulillah. Ya memang kan. Tapi kalau salat subuh nanti Bapak Ibu, kalau imam membaca surah yang lama, yang panjang, salat subuh itu memang dibolehkan untuk yang surah yang panjang, yang lama. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Salat subuh dibaca, maklum saja. Tak apa-apa, subuh. Allamal Quran. Allahu Akbar. Dua ayat saja. Baik juga imam. Maka dalam fikihnya nanti, kalau Bapak Ibu lupa surah, lupa bacaan surah, lanjutan surah itu lupa. Padahal di luar sholat hafal betul tidak. Tapi dalam sholat ngeblank. Kenapa bisa ngeblank? Karena tadi banyak betul caleg datang ke rumah. Bingung siapa itu ya. Jadi ngeblank dia. Ketika ngeblank gitu, wattini wazaitun waturi sinin. Lupa dia. Apa lagi lanjutan? Tidak ingat. Ketika ngeblank begitu, tidak tahu lanjutannya. Hebatnya makmum pun tak ada hafal. Jadi diam semua makmum. Diulang sampai imam. Wattini wazaitun waturi sinin. Tak dapat lagi. Makmum pun tenang. Baik budi makmum semua. Terus tak boleh imam ini ketika dia tak dapat dia. Tini wazaitun wa turi sinin. Tak dapat dia lanjutannya, akhirnya dia ambil surah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Karena memang surah Qul itu surah pelarian. Tak dapat mentok sini, lari ke Qul, aman dong. Tapi dalam fikihnya tak boleh. Ya, di mana Bapak Ibu lupa, rukukan di situ. Wattini wazaitun wa turi sinin. Apa lanjutnya? Tak dapat. Jangan ambil surah lain, rukukan. Allahu Akbar. Insyaallah makmum senang. Kata makmum, mantap makmum. Tapi memang tidak ada ulama kita yang membolehkan. Yang lari-lari surah itu tidak boleh. Kalau Imam Abu Hanifah, kalau tak sampai 3 dia batal lari-lari itu. Jadi tak boleh. Di mana kita lupa, di situ kita rukukan. Jangan ambil surah yang lain. Kalau dalam bahasa kami itu namanya selingkuh. Selingkuh. Satu belum selesai dan digarapnya yang lain kan gitu. Jadi kalau kita melaksanakan iqamah tidak mesti menunggu orang selesai sholat sunnah. Iqamah sajalah kalau dah waktu. Lalu kita maklum ini maslahat jamaah. Contoh yang berikutnya lagi, kalau dia berjamaah dia ingin selera dia, salah dalam fikih. Imam bangkit dari sujud, dia mesti sujud. Kenapa? Dia pakai dalil juga, cuma kajinya tak selesai mungkin. Aqrabu baina 'abdi wa rabbi fa huwa sajid faktaru du'a fi sujud. Paling dekat antara hamba dengan Allah ketika sujud, maka banyak-banyak doa ketika sujud. Pas sujud berjamaah lama betul dia. Allahu Akbar kata imam, sujud. Bangkit imam, Allahu Akbar, masuk fikihnya. Ini mustajab, ini dekat dengan Allah. Banyak-banyak doa. Berdoa dia di sujud tu. Imam dah bangkit dari sujud, dia masih sujud. Itu namanya
Malaysia. Kalau imam bangkit lagi, fikihnya fikih jamaah. Kalau mau lama-lama sujud, buat di sholat sunnah. Apa sholat zuhur nih? Awak belum selesai surah udah ruku dia. Entah apa dibaca imam. Padahal yang kami baca tu inna atainanya Ustaz. Inna ataina kal kautsar. Baru inna ataina imam udah Allahu Akbar. Tak jelas itu. Cepat betul gerak. Tapi ketika dia sholat sendiri pun tak lama-lama juga. Oh. Dan jadi masalah sebenarnya. Allah. Udah ada budi sendok-sendok. Ibu juga iqamah ya Bu. Nah, ibu juga iqamah. Kalau ibu mau sholat juga iqamah. Itu dalam mazhab Hambali. Tapi iqamah bagi wanita boleh. Kalau dalam mazhab Hambali tidak disyariatkan. Kalau dalam mazhab yang lain selain mazhab Hambali berarti ada Hanafi, Syafi'i, Maliki. Itu iqamah bagi wanita boleh. Kalau adzan jangan. Ya, adzan jangan. Kenapa wanita tak boleh adzan, Pak Ustaz? Karena adzan itu 2 kali dia. Dan ibu tak mau diduakan. Ya kan, Bu? Maka iqamah aja yang boleh sekali aja. Ini nanti bisa dipakai juga untuk kalau anak yang lahir. Kemarin ada kajinya. Kalau anak yang lahir, udah takut saya 3 kali meledak. Udah 3 kali nantinya bicara, selesai woy. Sikitin lagi saya tuntaskan. Ada anak yang lahir, tapi di situ anak yang lahir perempuan. Kemudian ada suaminya di situ. Tapi karena suaminya ini punya paham, ini anak perempuan, maka diiqamahkan saja. Yang berbeda itu bukan jenis kelamin anaknya, yang melakukannya. Kalau di situ tidak ada laki-laki, istrinya melahirkan, sudah 3 tahun pisah sama suaminya, melahirkan istrinya. Aku bingung. Mana suamimu? Udah 3 tahun tak balik-balik. Di situ tidak ada laki-laki, yang ada perempuan. Tapi lahir anaknya laki-laki, maka cukup diiqamahkan saja. Walaupun laki-laki. Kenapa? Karena yang ada perempuan. Cuma memang butuh dikaji juga. Kok bisa lahir kawan? Allah. Demikian kaji kita pagi hari ini. InsyaAllah sehat selalu Bapak Ibu. Allah berkahi semua yang dimiliki. Allah mudahkan segala urusan. Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang saleh dan salehah, ilmu yang berkah, dosa yang diampuni, ibadah yang diterima. Amin ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.